Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam buat kita semua yang ada di dalam ruangan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan yang indah buat kita untuk boleh berjumpa kembali dalam acara Praise and Worship dari Tanjung Enim. Kita bersyukur malam hari ini Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Hari lepas hari Tuhan pelihara kita. Tuhan pelihara keluarga kita, semua orang-orang yang kita kasihi. Malam hari ini berikan kesempatan untuk boleh bersyukur, datang di hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita menikmati anugerah Tuhan melalui pujian penyembahan bahkan firman Tuhan pada malam hari ini. Satu pujian yang mengatakan bahwa kemanakah kami mencari kasih yang sejati. Namun Tuhan berkata bahwa kita memerlukan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan untuk mendapatkan kasih yang sejati. Mari kita memuji Tuhan bersama. Kemanakah kami mencari kasih sejati. Bersyukur Tuhan, malam hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami boleh mendapatkan kasih yang sejati oleh karena kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami mau berdiam diri, menenangkan hati pikiran kami, membawa diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan melalui pujian, penyembahan pada malam hari ini, bahkan firman Tuhan yang boleh menguatkan kami. Bapa di surga, sertailah ibadah kami dari awal hingga kami akhiri. Biarlah semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita besar malam hari ini kita boleh menikmati ibadah bersama pada malam hari ini.
Kita bersyukur karena Tuhan kita begitu luar biasa. Allah kita berkuasa di bumi dan di surga. Dan kita semua ciptaannya menyadari bahwa hidup kita ini bertujuan atau bertugas untuk memuliakan Tuhan. Untuk meninggikan nama Tuhan. Mari semuanya saya undang bangkit berdiri. Baik yang ada di ruangan ini dan Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita katakan berkuasa di bumi di surga. Mari kita tepuk tangan bersama. Berkuasa di bumi di surga. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa. Pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat. Dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat. Dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, Yesus saja segala raja. Tuhan Allah kita. Mana tepuk tangannya? Berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa. Pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat. Dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat. Dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Masih ada sukacita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang di dalam ruangan ini mana tepuk tangannya buat Tuhan. Kita akan terus bersorak untuk Tuhan. Kita katakan bersama bahwa Tuhanlah yang mampu menyelamatkan kita. Dia jalan kebenaran. Kita memuji Tuhan bersama. Datanglah dan berkuasa. Great is our God. Bersama-sama. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Sama-sama. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi.
dikasihi oleh Tuhan dan saudara-saudara yang ada di tempat ini. Kita bersyukur kita bisa mengekspresikan bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita melalui pujian kita. Saat ini saya ajak semuanya, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita menyembah Tuhan. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita sebagai orang yang dipilih Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak bisa membalas kasih Tuhan dalam hidup kita. Tapi Tuhan memberikan kita kesempatan malam hari ini untuk mengatakan bahwa inilah yang kupunya Tuhan. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia kepadamu Tuhan. Kita menaikkan pujian ini. Bersyukur malam hari ini kami boleh menikmati setiap anugerah Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami. Bahkan segala kesulitan kami boleh melewati bersama dengan Tuhan. Ini komitmen kami pada malam hari ini Tuhan. Kami mau dibentuk, kami mau dipoles oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk menikmati firman-Mu Tuhan. Engkau baik dan luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang kami tinggikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau memilih kami. Kami bersyukur Engkau terus memberi kesempatan untuk kami boleh datang. Untuk selalu bersyukur akan kebaikan-Mu. Segala yang kami punya adalah milik-Mu Tuhan. Aku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah
Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, di mana kami diberikan kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu yang kudus. Tuhan, tolong kami semua yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah. Tolong kami supaya kami boleh memahami firman-Mu ini dengan baik dan benar. Dan kami membutuhkan Roh Allah untuk memberikan pencerahan buat kami semua. Hamba yang akan menyampaikan, Tuhan urapi, Tuhan tolong. Supaya firman ini boleh disampaikan dengan baik. Dan setiap orang yang mendengarkan firman ini diberkati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap merenungkan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam. Yang ada di ruangan, shalom. Yang ada di rumah, terima kasih malam hari ini saya diberikan kesempatan lagi untuk menyampaikan firman Tuhan yang sudah ditentukan oleh bidang yang terkait dengan live streaming ini. Saya akan mengambil sebuah tema, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu di rumah, yang di dalam ruangan juga bisa menyimak dan membuka Alkitabnya dari Yakobus. Surat Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 10. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu semua. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang sudah tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ayat ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu. Hai kamu yang mendua hati, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Ayat 10, ayat tema kita malam hari ini. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang ada di ruangan maupun yang di rumah, kalau kita melihat dalam sejarah gereja, catatan gereja yang ada di dunia, persoalan dunia, khususnya persoalan gereja, di mana gereja seringkali mengalami perpecahan, mungkin dari skisma 1, skisma 2, dan seterusnya, kebanyakan konflik atau tantangan yang terjadi dalam gereja itu disebabkan oleh persoalan di dalam gereja. Bukan tantangan dari luar, bukan persoalan dari luar, tapi persoalan yang terjadi di dalam gereja yang menyebabkan gereja menjadi pecah, yang menyebabkan gereja mengalami konflik itu berasal dari internal gereja. Dalam catatan sejarah kita lihat bahwa persoalan-persoalan gereja itu banyak diakibatkan oleh konflik internal yang tidak pernah berkesudahan. Ada perselisihan, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan doktrin, ada pertengkaran dan lain sebagainya. Nah, Yakobus melihat persoalan ini juga terdapat dalam jemaat. Surah Yakobus kita tahu itu ditulis untuk orang-orang Yahudi Kristen yang menyebar, yang ada di perantauan. Dia harus memastikan bahwa orang Kristen Yahudi memahami bahwa
mereka meskipun sudah percaya kepada Kristus, mereka masih rentan untuk mengalami konflik internal sesama orang percaya. Dan itu terjadi. Kalau kita melihat pasal sebelumnya, di situ Yakobus membahas tentang dosa karena lidah. Karena dari lidahlah ada banyak persoalan hidup ini. Benar? Dari lidahlah banyak persoalan, pertengkaran, perselisihan antara kita sebagai orang percaya. Teman-teman yang ada di asrama, gara-gara lidah bisa kalian saling konflik, bertengkar, dendam. Itu yang terjadi. Kemudian dibahas lagi pada ayat selanjutnya, sebelum ayat keempat. Di situ juga Yakobus menyinggung bahwa ada perasaan iri hati, mementingkan diri sendiri dan memegahkan diri sendiri. Dalam arti ada kesombongan. Bukan berarti di dalam persekutuan orang-orang percaya tidak ada perselisihan. Justru di dalam persekutuan orang-orang percaya, iri hati, keinginan daging, perselisihan, dan juga keinginan untuk mementingkan diri sendiri itu jauh lebih besar. Ini yang dilihat oleh Yakobus bahwa ini akan menjadi persoalan yang besar di tengah-tengah jemaat. Makanya pada bacaan kita malam hari dikunci sebuah kata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Persoalan itu, konflik itu akan berakhir, akan bisa diselesaikan kalau kita masing-masing memiliki kerendahan diri di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang ada di rumah, kalau kita membaca dari ayat yang pertama, di situ Yakobus menyampaikan dua kalimat, dua pertanyaan retoris. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Yakobus mengingatkan bahwa semua perselisihan, sengketa, pertengkaran di tengah-tengah jemaat itu diakibatkan oleh hawa nafsu. Keinginan mementingkan diri sendiri, bahkan kesombongan dalam diri kita. Dan itu terjadi. Dari manakah pertengkaran itu? Kalau bukan dari keinginan kedagingan kita. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita sudah terima Yesus bukan berarti kita lepas dari semua keinginan daging kita. Tapi justru dikatakan roh itu menurut tapi daging kita lemah. Perjuangan kita bukan lagi melawan iblis, perjuangan kita melawan diri kita sendiri. Karena kekuatan iblis sudah selesai di atas kayu salib. Tapi perjuangan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, ada ketika kita harus berhadapan dengan keinginan daging kita. Dulu ketika karena konteksnya yang dalam ruangan adalah mahasiswa, dulu ketika saya tinggal baru masuk asrama, saya berpikir penghuni asrama adalah orang-orang yang luar biasa. Saya berpikir semua mahasiswa itu adalah malaikat yang tak bersayap. Ya kan? Karena saya mengenal hamba Tuhan ketika saya masih pemuda itu hebat-hebat sekali, baik sekali, ramah sekali. Tapi ketika saya masuk ke asrama, saya diperhadapkan dengan realita yang ada, ternyata semua masih berjuang dengan keinginan dagingnya. Benar? Makanya dalam asrama masih ada hal-hal yang tidak diinginkan. Masih ada pencurian, masih ada pertengkaran, masih ada kesombongan, masih ada keegoisan, mementingkan diri sendiri. Itu jelas, masih ada di asrama. Maka perjuangan kita ketika kita terima Yesus dan kita mengalami lahir baru, tanggung jawab kita bagaimana kita harus berjuang melawan keinginan daging ini. Karena keinginan daging inilah yang terus akan menggerus iman kita kepada Tuhan. Dan ini bukanlah persoalan yang gampang. Hawa nafsu akan menimbulkan konflik dalam diri kita sendiri. Hawa nafsu akan mencoba untuk mengalihkan perhatian kepada fokus kepada Allah pada dunia ini. Ini yang terjadi. Yakobus tahu orang Yahudi basically-nya adalah orang-orang pemberontak. Benar kan? Meskipun mereka sudah Tuhan tolong melewati laut Tebrau, Tuhan sediakan roti mana, Tuhan sediakan daging puyuh, Tuhan menyediakan air,
tapi mereka masih memberontak kepada Tuhan. Dan sangat sadar Yakobus terhadap hal ini. Maka dia mengatakan dasar dari orang Yahudi adalah pemberontak. Suka bertengkar. Bahasa Inggrisnya parbadak. Suka bertengkar, di mana-mana bertengkar, berkonflik. Apalagi pada waktu itu, ketika masih dalam penjajahan Romawi, mereka sering sekali memberontak pada penjajahan Romawi. Itu terjadi. Dan saya temukan di antara kalangan kita, di kalangan mahasiswa, ada unsur-unsur pemberontakan yang kadang terjadi. Karena kedagingan ini. Hal-hal sepele suka dipermasalahkan. Kenapa ada aturan ini? Kenapa ada aturan ini? Kenapa ada aturan A? Kenapa ada aturan B? Ada aturan pakai baju kemeja seperti ini, diprotes. Memakai baju celana seperti ini tidak boleh, diprotes. Bahkan bawa NYTB pun diprotes. Kalau tidak ada penting, kenapa saya bawa NYTB ini? Itu realita. Keinginan pemberontakan itu sering kali terjadi dalam hidup. Perjuangan, hawa nafsu, perjuangan dalam hidup. Hawa nafsu akan membuat kita berkonflik dengan diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, hawa nafsu itu membuat kita konflik dengan sesama kita. Saya yakin kalau kita belum beres dengan diri kita sendiri, hubungan kita dengan sesama juga akan mengalami gangguan, disharmoni. Kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri, dapat dipastikan kita dengan sesama kita akan mengalami konflik. Kalau kita masih menyimpan iri hati, kalau kita masih menyimpan dendam, kalau kita masih menyimpan akar pahit, semua jadi salah. Semua orang di sekeliling yang menjadi salah. Bapak kamar disalahkan, mama kamar disalahkan, saudara pelayanan disalahkan, bapak asrama disalahkan, dosen disalahkan, pendeta disalahkan, majelis disalahkan. Karena dari dirinya belum ada sesuatu yang beres. Cek dulu hati pikiran kita. Setiap kita bergaul, setiap kita berhubungan dengan orang lain, ada terus konflik. Ada sesuatu yang belum beres dalam diri kita. Kenapa? Hawa nafsu itu juga akan mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Teman-teman yang terkasih, Bapak Ibu Saudara yang di rumah, coba kita cek. Kenapa kita terus selalu bermasalah dengan istri kita? Kenapa kita selalu bermasalah dengan suami kita? Kenapa kita selalu bermasalah dengan tetangga kita? Kenapa kita selalu bermasalah dengan orang-orang yang ada dalam gereja? Mungkin masih ada iri hati, akar pahit yang belum kita selesaikan. Konflik itu terus ada dalam hidup. Yang tadi pertama konflik gara-gara hawa nafsu, kita berkonflik dengan diri kita sendiri. Yang kedua, kita berkonflik dengan orang lain. Yang ketiga, kita berkonflik dengan Tuhan. Perhatikan ayat 2b. Kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperoleh. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak beroleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Karena iri hati, konflik, membenci, membunuh dan semuanya membuat dirinya apa? Tidak lagi sanggup berdoa pada Tuhan. Karena tahu diri salah dan berdosa. Kalau hubungan kita dengan diri kita sudah selesai, hubungan kita dengan sama kita baik, pasti kita akan berani untuk datang pada Tuhan untuk dapat benar. Apakah berani menghadap nafsu itu akan membuat konflik antara kita dan Allah. Karena kita tidak berani berdoa, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu
hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi kita takut berdoa, kita minta dalam doa, itu adalah keinginan hawa nafsu. Ini sering terjadi kan? Mereka apa? Di ruangan doa kan, Tuhan tolong Tuhan, dia untukku. Jangan sampai orang lain mendapatkannya. Doa-doa jam 12 malam kan? 11, 12 malam di ruang doa kan? Berapa waktu yang lalu saya mendapat pertanyaan. Ada yang bilang rekan kerja, Pak, punya mobil? Ingin dong Pak. Tapi apakah harus saya paksakan saya punya mobil? Itu jadi pertanyaan yang sangat, kadang-kadang kita berdoa hanya untuk mencari kepuasan kita, keinginan pribadi kita, tanpa kita memikirkan bahwa apakah yang kita doakan ini kehendak Tuhan atau tidak. Untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup saya, hanya dua yang saya inginkan. Kalau Tuhan kasih saya berkat, itu berarti berkat itu bermanfaat buat saya. Yang kedua, berkat itu pasti akan bermanfaat buat orang lain. Jadi hati saya tidak mau melekat kepada keinginan-keinginan yang seharusnya, yang sebenarnya keinginan itu bukanlah kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali kalau kita belum berdoa, kita seringkali salah. Karena yang kita ajukan, yang kita sampaikan adalah keinginan nafsu kita. Keegoisan kita, kesenangan pribadi kita, bukan menjadi kehendak Tuhan. Yohanes 15 katakan, kalau engkau tinggal dalam aku tinggal di dalammu, minta apa saja mau akan aku beri. Artinya, kalau kita tinggal dalam firman Tuhan dan firman Tuhan tinggal dalam kita, maka segala sesuatu yang Tuhan kehendaki, segala sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki, kita tahu. Sehingga kita tidak salah dalam berdoa. Kenapa kita salah berdoa? Karena kita tidak tinggal dalam Tuhan. Kita tidak intim dengan Tuhan. Kita tidak dekat dengan Tuhan. Saya tahu apa yang istri saya tahu yang inginkan, dan saya tahu apa yang istri saya tidak inginkan. Karena saya sudah dekat, karena saya sudah intim dengan istri saya. Nah, kalau kita sudah intim dengan Tuhan, kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita tahu apa yang menjadi yang bukan kehendak Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, kita tahu dan dengan sadar kita mengatakan, oh ini yang apa saya sampaikan pasti tidak Tuhan berkenan atasnya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hati-hati. Cek dulu apa yang kita doakan di hadapan Tuhan itu. Apakah yang kita sampaikan di hadapan Tuhan ini adalah kehendak saya atau kehendak Tuhan? Nafsu saya ataukah ini diizinkan Tuhan? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Dan semua itu kembali lagi, apa hubungan kita benar dan sudah beres di hadapan Tuhan. Sehingga konflik itu, konflik terhadap diri sendiri, konflik terhadap sesama, konflik kita terhadap Tuhan, itu harus kita selesaikan saat ini juga. Nah, bagaimana caranya? Sangat menarik pada ayat 7, ayat 8, dan ayat ke-10. Saya mengambil 3 frase yang saya pikir penting. Tundukkanlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah, ayat 8, dan ayat ke-10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Inilah cara yang tepat, cara yang benar, bagaimana kita bisa melawan hawa nafsu dalam hidup kita. Tunduklah pada Tuhan, artinya inilah ketaatan yang mutlak yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan.
Ketaatan terhadap apa? Ketaatan terhadap firman Tuhan yang harus kita taati tiap-tiap hari. Tiap hari kita baca firman Tuhan, bukan? Tiap hari kita merenungkan firman Tuhan. Apakah itu hanya sekedar bacaan? Ataukah itu hanya sekedar renungan tanpa ada tindakan dalam hidup kita? Menjadi pertanyaan buat kita semua. Apakah firman Tuhan yang sudah kita dengar hanya kita dengar, tapi tidak kita dengarkan, artinya tidak kita lakukan? Mendengar dan mendengarkan itu berbeda. Ini harus jelas. Firman Tuhan harus kita lakukan. Tunduklah kepada Allah. Artinya kita memiliki ketaatan yang sangat-sangat dalam pada Tuhan terhadap firman-Nya. Kedua, mendekatlah kepada Allah. Makanya Daud mengatakan hanya kepada Allah lah. Ketika dekat kepada Allah jiwa yang menjadi tenang. Apa yang membuat kita semua menjadi tenang? Apakah ketika kita dekat pada orang tua membuat kita tenang? Ketika kita mendekat terhadap dunia ini menjadi tenang? Saya pikir tidak. Segala sesuatu itu akan berakhir. Segala sesuatu di dunia ini bisa saja lenyap. Tapi kalau kita mau dekat kepada Tuhan, kita akan mengalami ketenangan di dalam. Dan terakhir, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Artinya kita benar-benar menyerah di hadapan Tuhan. Kita mau tunduk di hadapan dan kita mau segenap hidup kita, mau kita serahkan pada Tuhan. Artinya kita tidak ada daya apalagi di hadapan Tuhan. Tidak ada daya apa-apa di hadapan Tuhan. Kita mau merendahkan diri kita dan dikatakan di situ, Ia akan meninggikan kamu. Artinya apa? Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, saat itu juga Dia akan menolong kita untuk apa? Melawan setan, melawan iblis, melawan kedagingan kita. Ia akan mengangkat kita. Mungkin di antara teman-teman atau Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini sedang mengalami fitnah, sedang mengalami tuduhan, mungkin saat ini sedang mengalami hal-hal yang membuat Bapak Ibu terpojok oleh karena orang lain. Ya sebenarnya itu bukan merupakan perbuatan Bapak Ibu atau Saudara. Yakinlah bahwa kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kebenaran itu akan muncul sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perjuangan melawan hawa nafsu bukanlah perjuangan yang sebentar. Sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, perjuangan hawa nafsu adalah perjuangan yang sangat-sangat lama, yang tiap-tiap hari kita akan berjuang untuk hal itu. Karena kita masih dalam dunia ini. Tidak ada daya kita, tidak ada kemampuan kita untuk melawan itu, kecuali kita mau tunduk di hadapan Tuhan, dan merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tidak ada cara lain. Kita mau berjuang dengan kekuatan kita, tidak akan bisa. Kita mau melawan dengan kekuatan kita, tidak akan bisa. Yang sanggup melawan itu semua adalah Roh Kudus yang dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Dekat dan intim kepada Tuhan. Itulah tujuan kita hidup di dalam Tuhan. Saudara-saudara terkasih, apapun persoalanmu, ketika engkau harus berhadapan dengan keinginan daging, keegoisanmu, kesombonganmu, iri hatimu, kedengkianmu, membenci orang lain, mungkin kamu masih simpan sakit hati dengan orang lain, ingatlah itu harus segera dibereskan. Karena itu tidak akan membuat hidupmu sejahtera, tidak akan membuat damai hidup. Selain hidupmu tidak damai, kau juga akan mengalami persoalan dengan orang-orang sekitarmu, keluargamu, istri, suamimu, anak-anakmu akan menjadi persoalan buatmu. Bahkan gereja pendeta pun akan menjadi persoalan buatmu. Dan terakhir, jangan sampai kita berkonflik dengan Allah. Dikatakan, kalau kita berkawan dengan dunia ini, saat itu juga kita akan apa? Menjadi musuh Allah. Daud katakan, 1000 orang berlaksana seorang boleh menjadi musuhnya, tapi jangan sampai Allah beralih dalam hidupnya. Kalau Allah sudah menjadi musuh kita, saya pikir itu sudah sangat mengerikan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, tunduklah kepada Allah dan rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menang terhadap hawa nafsu dalam hidup ini. Semua keinginan daging kita,
bisa kita atasi bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kami diingatkan kembali oleh firman-Mu. Kami diingatkan bahwa hidup kami harus terus datang pada Tuhan. Menundukkan diri kami di hadapan Tuhan. Mendekat pada Tuhan dan merendahkan diri kami di hadapan Engkau. Supaya apa? Supaya kami bisa melawan keinginan-keinginan daging kami yang tiap-tiap hari mencoba untuk menjatuhkan kami. Tuhan Yesus, tolong kami. Mungkin saat ini kami masih berkonflik dengan diri kami sendiri. Ada iri hati, ada kedengkian, ada kebencian, ada sakit hati, ada akar pahit. Tuhan Yesus, kami ingin selesaikan itu di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini kami juga masih memiliki konflik dengan orang lain. Dimanapun kami berada, dimanapun kami bertemu, berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang lain, mungkin kami sering menghadapi persoalan. Tapi saat ini kami mau datang pada Tuhan. Kami ingin datang, kami ingin mohon, Tuhan selesaikan persoalan itu bagi kami. Atau mungkin saat ini, ketika hati kami melekat kepada dunia ini, sehingga membuat kami jauh daripada Tuhan. Ketika kami melekat kepada harta, ketika kami melekat pada jabatan, ketika kami melekat kepada keinginan-keinginan daging kami, saat itu juga kami mengalami keterpisahan kami dengan Allah. Tuhan, tolong kami. Supaya kami terus melekat kepada Tuhan. Kami terus dekat pada Engkau. Sehingga kami tidak menjadi musuh Allah. Sehingga kami tidak jauh daripada Allah. Sekali lagi Tuhan, ajarkan kami untuk tunduk, taat, dan selalu merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih. Kami ingin melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kami senang sekali Bapak Ibu terus setia bergabung dengan kami. Dan firman Tuhan sudah kita dengar, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, supaya pada waktunya Tuhan mengangkat kita.
Terima kasih untuk Pak Obed yang sudah menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita malam hari ini. Kiranya hambanya ini terus diberkati, ditolong Tuhan dalam tugas dan pelayanan yang ada. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu, kami masih terus mengingatkan kita bahwa MD, YPPI, Sumatera Bagian Selatan dan STTE terus hadir untuk Bapak Ibu, untuk mengajak Bapak Ibu terus memuliakan Tuhan, untuk hidup berkenan bagi Tuhan, melayani Tuhan. Kami hadir 4 kali dalam 1 minggu. Pada hari Jumat ada event kit, secara khusus untuk anak-anak kita hadir jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat, dan kemudian praise and worship seperti malam hari ini hadir jam 7 malam. Kemudian hari Minggu ada boom, bincang orang-orang muda. Lalu hari Senin ada miracle jam 7 malam. Kami harap Bapak Ibu akan terus bersama kami untuk menyaksikan acara-acara tayangan-tayangan kami, dan kami berharap Bapak Ibu terus dikuatkan, diberkati oleh Tuhan. Dan malam hari ini kita akan berdoa, memohon pertolongan Tuhan, berkat Tuhan atas hidup kita, atas bangsa, atas negeri kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan berkenan memberkati ibadah kami, praise and worship malam hari ini. Kiranya Engkau disenangkan lewat pujian kami, doa-doa kami ya Tuhan. Dan terima kasih Engkau memberkati kami oleh firman-Mu. Hamba-Mu sudah menyampaikan. Kiranya menjadi perhatian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang menyaksikannya, yang bersama kami malam hari ini, dimanapun mereka berada. Biarlah firman Tuhan teguh dalam hati mereka. Dan pada kesempatan ini kami memohon, ya Tuhan, berkat-Mu, kasih-Mu, pertolongan-Mu atas Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang bersama kami malam hari ini, dimanapun mereka berada. Berkatilah hidup mereka ya Tuhan, usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka. Di tengah kesulitan, tantangan, problem hidup, biarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan. Dengan keyakinan yang teguh bahwa Tuhan akan terus menolong, memimpin hidup mereka. Dan kalau ada di antara Bapak Ibu yang bersama kami malam hari ini, yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan kiranya menolong, memulihkan dan menyembuhkan. Dan juga kalau ada di antara Bapak Ibu yang bersama kami malam hari ini, yang punya pergumulan khusus, kami memohon ya Tuhan, kiranya Tuhan melawat mereka, memberi kekuatan khusus kepada mereka. Biarlah mereka mengalami anugerah Tuhan yang membuat mereka ya Tuhan bangkit, tak bertahan dan optimis di tengah situasi yang sulit itu. Dan kami rindu mereka menyaksikan kehebatan Tuhan, kebesaran Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga memohon ya Tuhan, berkatilah negara kami, para pemimpin bangsa kami. Berkuasalah atas presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat tinggi negara, dan para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka memimpin negeri ini dengan baik. Biarlah mereka mengelola tanggung jawab yang ada pada mereka dengan baik. Tidak mementingkan diri sendiri. Tidak menyalahgunakan kekuasaan itu. Tapi mengelolanya untuk kepentingan bangsa. Untuk kepentingan masyarakat banyak. Dan kami rindu Tuhan, pemerintahan yang berkuasa sekarang ini terus melanjutkan visi mereka untuk kebaikan negeri kami. Kami juga memohon berkatilah TNI dan Polri yang terus berjuang menciptakan rasa nyaman di negeri kami. Tuhan tolong mereka menjalankan tugas tanggung jawab ini. Supaya mereka terus bisa mengamankan negeri ini. Terlebih ya Tuhan, ada orang-orang tertentu yang menghendaki negeri kami kacau. Kelompok-kelompok tertentu. Kami rindu Tuhan, kami memohon gagalkanlah rencana jahat mereka. Kami juga memohon, ya Tuhan berkatilah upaya pemerintah untuk mengatasi COVID-19. Supaya ditolong, diberkati oleh Tuhan. Dan kami rindu juga supaya masyarakat di mana saja berada, terus memperhatikan himbauan pemerintah untuk terus menjalankan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan kemudian juga Tuhan, supaya semua masyarakat
antusias untuk mengikuti vaksinasi. Sehingga pada waktunya negeri kami, semua masyarakat, penduduk Tuhan menerima vaksin yang baik, yang mendatangkan kekuatan kepada masyarakat kami untuk menghadapi COVID-19. Sehingga negeri kami pada waktunya akan terbebas dari pandemi ini. Kami memohon juga berkatilah ya Tuhan yayasan kami, YPPI Batu di Batu, dan majelis perwakilan di daerah-daerah. Berkatilah ya Tuhan, ketua umum, sekretaris, bendahara, dan kemudian pengurus-pengurus departemen, majelis perwakilan. Tuhan berkati dalam tugas tanggung jawab mereka. Tolong Tuhan dalam setiap program dijalankan dengan baik yang memberkati bangsa ini, memberkati negeri kami ini. Kami rindu kehadiran yayasan kami ini, sungguh mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat bagi negeri kami tercinta ini. Kami juga mau memberkatilah juga MD, YPPI Sumatera bagian Selatan dan STTE yang terus menjalankan program-program ini. Tuhan menolong supaya diberkati Tuhan kami mengelola dengan yang baik. Kiranya Engkau memimpin kami untuk melihat program-program ini di mana kelemahannya, di mana yang perlu ditingkatkan ya Tuhan. Beri bijaksana kepada kami, para pengurus. Dan juga Tuhan tolong supaya kuasa Tuhan dinyatakan lewat semua pelayanan-pelayanan yang kami kelola. Karena itulah ya Tuhan tujuan pelayanan ini. Bukan untuk kepentingan kami, tapi untuk kepentingan Tuhan, untuk membesarkan Tuhan. Karena itu tolong kami supaya kami tidak pernah ya Tuhan dalam satu kesempatan pun untuk mencoba membesarkan diri lewat pelayanan ini. Biarlah Engkau saja yang dimuliakan ya Tuhan. Tolong kami, pimpin kami mengelola program-program ini. Semua kru, semua ya Tuhan pengurus, kemudian semua peralatan supaya terus diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Kami juga memohon ya Tuhan semua kami, baik yang hadir di tempat ini, baik juga Bapak Ibu di mana saja mereka berada, kiranya Engkau menolong kami dalam menjalani kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Engkau memimpin kami, menolong, memberkati kami dalam usaha tugas tanggung jawab kami. Semua kami kelola dalam ketundukan, dalam penyerahan kepada Tuhan. Dan kami rindu di dalam semuanya itu, kami selalu merendahkan diri kami di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sehingga ya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan, kasih-Mu dinyatakan, kehebatan-Mu dinyatakan di dalam dan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan yang mendengarkan doa kami. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan pimpinan Roh Kudus akan memberkati, akan memimpin, akan menolong Bapak Ibu di mana saja berada dalam menjalani hari-hari Bapak Ibu mulai malam hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa di dalam ibadah ini kita boleh diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan menutup seluruh ibadah kita, mari kita bersorak untuk Tuhan. Mari kita katakan sama-sama, Allah sumber kuatku, hanya Kau milikku di surga. Kau milikku di surga, tiada yang